laki-laki dan perempuan muslim. Tidak ada pengecualian, jadi bukan pilihan. Makanya tidak bisa Bapak Ibu bilang, oh ya nanti kapan saya ada waktu, kapan saya bisa, itu nggak mungkin. Itu keliru. Ya, tidak mungkin kita membahasakan nanti saja saya sholat kapan saya bisa atau kapan saya mau, itu nggak mungkin. Sholat 5 waktu ya, kita tidak bicara kalau sholat sunnah. Tapi menuntut ilmu yang selain ilmu agama, hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah yang diprioritaskan atau dianjurkan gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak belajar ilmu kedokteran, nggak belajar matematika, nggak belajar IT, nggak dosa. Itu bukan kewajiban. Tapi kalau tidak belajar tentang masalah sholat, puasa, zakat, haji, semua hukum-hukum syariat itu dosa. Kalau kita nggak tahu, ya kita harus belajar karena ini memang kewajiban. Itu dulu berhubungan dengan masalah judul kita. Nah sekarang kita akan fokus ke masalah ilmu agamanya. Kita akan sebutkan nanti apa yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, beliau menukil kurang lebih 100 keutamaan, lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu. Ya. Nanti coba kita paparkan, tapi walaupun waktu sangat terbatas untuk membahas 100 ini, tapi coba kita ambil garis besarnya gitu ya. Namun seperti biasa, metode yang kami gunakan, pertama kita baca dulu dalil yang ditulis oleh penulis, walaupun di sini cuma diangkat sebuah hadis, tapi nanti kita akan kuatkan dengan banyak dalil-dalil yang lain. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentu satu hal juga digarisbawahi di judul ya, dikatakan situ karena mengharap keridhaan Allah, ikhlas maksudnya. Jadi kalau orang datang seperti majelis ini cuma testimoni, seremoni, ya, mau tes-tes saja, mau meramaikan itu nggak dapat. Ini yang dapat hanya betul-betul orang dia mau datang belajar. Nah biasanya orang datang belajar itu terlihat keseriusannya, datang lebih awal, kemudian serius dalam mengikuti materi, coba memahami, kemudian coba juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu berarti keseriusan dalam menuntut ilmu. Dan itu insya Allah orangnya ikhlas. Tapi orang kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya bagus ya. Oh ya ini kayaknya kurang cocok buat saya materinya. Nah ini semua tidak ada keikhlasan. Ya. Atau memilih-milih untuk belajar dari siapa, sementara sebenarnya orang yang di hadapan dia sudah punya kapabilitas yang cukup. Ya. Sehingga dia pikir, sudahlah ini karena bukan dari suku saya, bukan dari negara saya, misalnya, atau saya tidak cocok dengan penampilannya, yaudah saya nggak mau belajar. Ini keliru. Ya. Yang kita lihat adalah isi bobot ilmunya, bukan hanya sekedar penampilan. Walaupun penampilan berpengaruh. Nabi SAW kalau ingin mengajarkan atau selalu tampil dalam menyampaikan kepada umat dalam kondisi prima, kondisi beliau berpenampilan yang baik, beliau terlihat bersih, wangi dan segala macam. Jadi dicontohkan juga oleh para ulama salaf. Salah satu dari 4 imam madhab yang sangat masyhur, Imam Malik misalnya. Beliau setiap kali mau pengajian pasti beliau mandi dulu, pakai baju terbaik, pakai wangi-wangian karena ingin menyampaikan hadis Nabi SAW. Juga Abu Hanifah yang madhab yang lain melakukan hal yang sama, ya. Dan begitu dilakukan oleh banyak ulama-ulama salaf dalam menghormati ilmu agama ini. Dan seperti itulah kurang lebih. Begitu juga dalam mempraktekannya. Berapa banyak di antara salaf itu kalau praktek sholat malam mereka cari baju terbaiknya, sejadah yang terbaik, mereka memilih surah-surah pilihan. Semua ini karena mereka ingin maksimal gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari yang diangkat oleh penulis adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya dengan perbuatan tersebut jalan ke surga. Hadits ini kita bisa bagi menjadi beberapa faedah. Yang pertama adalah adanya anjuran meniti jalan menuntut ilmu. Apa maksudnya meniti? Ibu dan bapak sengaja nyari ilmu itu didatangi. Jangan selalu mengkhayal nanti kalau ada ustadz datang di kota saya atau dekat rumah saya, masjid dekat rumah saya baru saya belajar. Atau kalau ada kajian nanti diadakan oleh kakak saya atau orang tua saya baru saya ngaji. Ini keliru. Berarti dia akan sangat terbatas belajar. Kalau ustadz itu cuma datang sebulan sekali, maka sebulan sekali saja dia dapat ilmu, gitu kan? Tapi ilmu itu didatangi. Kita harus mencarinya. Di mana jadwalnya, kapan jamnya, kita punya catatannya. Itu namanya meniti. Siapa yang meniti jalan yang menuntut ilmu, dia memang sengaja mencarinya. Dia serius gitu ya. Dia fokus, dia tidak mau kehilangan kalau perlu satu kata pun. Ya. Apa yang diucapkan, satu contoh pun, satu dalil pun, dia berusaha untuk bisa memahami maksimal,
maka itu namanya orang yang meniti. Ya. Kalau orang cuma datang, tes-tes saja, meramaikan, ya ngerti nggak ada masalah. Yang penting ikut kumpul sama teman-teman, dapat makanan, dapat bonus, hadiah apa ini, nggak ada keberkahan. Ya, ilmunya nggak berkah. Berapa banyak orang yang hadir dalam majelis ilmu, tapi berapa banyak orang yang mendapatkan hasil daripada ilmunya itu. Ya, karena ilmu itu berkah sekali. Seharusnya satu kali majelis itu kalau Bapak Ibu ikhlas karena Allah, memang mau mencari ilmu, pastikan pasti ada efeknya. Membuat kita jadi lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih rajin ibadah, dan segala macam hal lah. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, kalau orang tadi di poin pertama, dia ikhlas karena Allah, menuntut ilmu tersebut, dia sengaja mencari ilmu itu, berusaha untuk terus menambahnya, menggalinya dari sumber yang benar, dia mencari ya. Maka dengan itu, faedah kedua, dia akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Salah satu makna hadits ini adalah orang kalau belajar agama, makin banyak faham tentang hukum halal haramnya Allah, dia makin dekat ke surga. Itu otomatis. Dan ibadahnya makin benar. Kayak dia belajar tentang sholat, dia jadi tahu, oh tata caranya seperti ini ya. Oh yang wajibnya ini, oh yang sunnahnya itu. Oh yang makruhnya ini, dan yang haramnya yang itu, yang membatalkan sholat misalnya. Dia tahu semuanya. Jadi sini sholat semua dia tahu, waktu-waktunya. Mana yang lebih utama dan segala macam hal. Dia tahu secara rinci. Maka orang-orang seperti ini mau nggak mau pasti lebih mudah jalannya ke surga. Karena makin banyak varian ibadah yang bisa dia kerjakan, yang jadi pilihan, yang membuat akhirnya dia mau nggak mau mudah menuju ke surga. Itu makna daripada hadis ini. Dan ini saya bilang tadi, penulis hanya mengangkat sebuah hadis saja karena memang tujuan penulis di sini adalah bukan mensyarah, bukan menjelaskan panjang lebar. Buku seperti yang kita bedah ini untuk memudahkan pembaca tahu, oh ternyata nuntut ilmu bisa membawa ke surga ya. Pindah poin nomor 11, oh mengerjakan sholat fardu dan wajib misalnya. Jadi dia poin-poin pentingnya saja. Karena kalau mau dirincikan akan panjang sekali. Mungkin buku ini akan bisa berjilid-jilid. Untuk menjelaskan satu saja jalan menuju membuka pintu surga, itu butuh satu buku. Apalagi di buku ini dijelaskan 66 poin. Makanya penulis meringkasnya. Dan ini sebabnya kenapa kita membedahnya. Jadi kita akan coba membedah, menguatkan satu poin saja, kadang-kadang bisa satu pertemuan. Nah, itu sering terjadi pada materi kita selama ini ya. Kecuali di poin yang kemarin, yang terakhir 8 dan 9, karena kayak satu kesatuan antara taubat sama istighfar, maka kita satukan gitu ya. Tapi umumnya semua rata-rata di sini, setiap poin itu satu pertemuan tersendiri. Itu kurang lebih gambarannya. Baik, sekarang coba kita lihat poin demi poin secara garis besar juga ya, yang diangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Miftah Darus Sa'adah. Ini buku lengkap sekali, membahas banyak hal, diantaranya masalah lebih dari 100 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Beliau menyebutkan yang pertama sekali ya, yang diangkat oleh beliau adalah orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Artinya susah sekali untuk disamakan. Ya. Kalau kita misalnya bodoh, dalam satu bidang ilmu, lalu kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu. Contoh misalnya kita kumpul dengan pilot-pilot, mereka lagi berbicara tentang mesin, tentang penerbangan, kita bodoh, kita nggak ngerti apa-apa. Coba bayangkan bagaimana posisi kita di situ, ya, dengan orang-orang yang 10 orang pilot sedang bicara tentang mesinnya, tentang mekanisme penerbangannya, tentang landingnya, tentang take off dan segala macam gitu ya. Bagaimana menghadapi situasi kalau lagi ada permasalahan genting, bagaimana mendarat darurat, kita pasti tidak ngerti apa-apa. Atau kita bertemu dikumpul dengan 10 orang ahli listrik, kita nggak ngerti sama sekali listrik tersebut. Mereka bicara lah arus ini, arus itu, ya. Kita nggak ngerti, kita jadi orang bodoh di situ. Nah, ini yang dimaksudkan kalau kita mau, Ibnu Qayyim mengatakan orang yang berilmu itu, di sini difokuskan ilmu agama, akan berbeda sekali dengan orang yang tidak berilmu. Akan beda sekali. Kita kalau bertemu, kita nggak pernah belajar agama ini. Tiba-tiba kita duduk dengan 10 orang ahli fikih. Mereka membahas tentang secara detail apa itu fikih, kemudian perselisihan pendapat ulama tentang masalah hukum jamak qasar salat,
dan segala macam hal yang berhubungan dengan rinciannya itu ya, dan istilah-istilahnya, mungkin kita tidak akan bisa berbicara. Nah itu yang dimaksudkan, jadi perbedaan sekali. Perbedaan ini memang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Kalau ilmu agama bukan hanya masalah dunia. Kalau ilmu dunia kayak kedokteran, kayak tadi yang kita kasih contoh misalnya para pilot kumpul, itu mungkin kita hanya sekitar, oh saya nggak ngerti, tapi kan itu urusan dunia. Kita nggak ada rugi apa-apa gitu ya. Apalagi tadi belajar ilmu umum itu, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau ilmu agama ini bermasalah, karena kita akan berbeda sekali di mata masyarakat di dunia, dan juga di akhirat. Ada urusan dengan akhirat. Beda derajat di surga, beda balasan pahalanya gitu ya. Karena seorang yang berilmu agama, itu penahnya saja kata ulama, catatan penahnya, sedikit catatan penah tintanya, itu lebih baik dari satu penahnya alim, itu lebih baik daripada 1000 pedangnya mujahid. Karena bisa saja satu tulisan dia tentang motivasi jihad, memotivasi 1000 orang mujahid untuk mati syahid. Belum tentu seorang mujahid bisa memotivasi satu orang alim. Penahnya atau nasihatnya seorang alim yang berilmu agama bisa membuat 1000 orang yang miskin sabar. Bisa membuat 1000 orang pelaku maksiat taubat. Makanya kedudukan mereka sangat tinggi, gitu kan? Dan mengalahkan semua ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita tidak ngerti dari ilmu penerbangan misalnya, kita nggak rugi, nggak ada masalah. Masih ada orang lain yang bisa belajar. Tapi kalau ilmu agama nggak bisa, karena dia tadi individual. Sholat gak bisa diwakili orang-orang lain. Kita gak bisa bilang sama adik kita, kamu sholat duhur buat saya bayar. Kita gak bisa. Kamu puasa Ramadan buat saya, nanti saya traktir kamu makan. Gak bisa. Harus kita yang kerjakan. Kalau kita dihukum sama Allah. Pilihannya kita kerjakan dapat pahala dan kemuliaan, atau kita tinggalkan kita berdosa. Nah itu susah gitu ya. Nah seperti itulah. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Sekarang Bapak Ibu bisa coba banyak buka aplikasi Al-Qur'annya ya. Bukunya ditutup aja dulu. Karena kita akan banyak coba lihat ayat-ayat Al-Qur'an. Yang keutamaan pertama ini ya itu disebutkan sebenarnya ini saya mengacak ya, karena dari 100 itu urutannya cukup banyak, tapi kita cuma mengacaknya. Surah Az-Zumar ayat 9 Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, adakah sama atau bisa enggak, masuk akal enggak kalau disamakan orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Enggak mungkin sama gitu ya. Dalam arti kata kedudukannya, balasannya, ya, aplikasi ilmunya, nanti derajatnya di surga beda semuanya. Az-Zumar ayat 9. Kemudian juga ayat surah Al-Hasyr ayat 20. Ini yang diangkat oleh Ibnu Qayyim, dalil yang kedua surah Al-Hasyr ayat 20. Kalau bisa buka di aplikasi Al-Quran di handphone itu lebih bagus ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni surga, penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Bagaimana caranya bisa jadi penghuni surga? Ya harus berilmu. Gak mungkin. Ya, gak ada orang bodoh agama itu kemudian bisa masuk surga dengan gampang. Gimana caranya dia masuk surga? Dia gak tahu sholat, dia gak tahu puasa. Ya. Ingat ya, beramal itu harus dengan ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, sia-sia. Contoh misalnya, ada orang karena tidak punya ilmu, dia sholat duhur cuma 3 rakaat. Untuk apa 4 rakaat? Saya mau 3 rakaat saja. Karena dia tidak punya ilmu, contoh. Nggak diterima. Atau dia sholat, itu daripada 4 rakaat, saya sholat 7 rakaat aja. Dia nggak punya ilmunya. Pernah ada orang, Bapak Ibu sekalian, di zaman Hasan Basri, seorang ulama besar, selepas sholat asar, begitu habis salam dan lagi zikir, orang ini tiba-tiba berdiri di ujung shaf dan dia sholat sunnah. Habis asar tapi ya. Tahu nggak habis asar nggak boleh sholat ya, ada larangan. Nggak boleh sholat habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbenam matahari, itu sholat sunnah. Kecuali ada hal-hal yang urgensi terjadi ya, seperti sholat jenazah. Biasanya kalau habis salam sholat asar ada jenazah boleh sholat, itu disolatin, itu beda. Tapi makanya tidak ada sholat ba'diyah asar. Tidak boleh kita sholat-sholat sunnah umumnya kayak sholat taubat dan segala macam ini di habis asar. Orang ini tiba-tiba
Habis salam berdiri sholat 2 rakaat. Satu masjid orang heran lihat orang ini. Kemudian Hasan Basri ingin menegurnya. Hasan Basri seorang ulama besar dan beliau imam di situ. Di masjid jami'nya kota Basra di Irak. Maka begitu habis salam 2 rakaat baru Hasan Basri mau tegur, orang itu berdiri lagi sholat. Hasan Basri tunggu lagi, habis salam mau ditegur. Tapi saking cepatnya dia, habis salam lagi dia berdiri lagi. Sampai dia mengerjakan 8 rakaat. Itu pun setelah salam dia masih mau berdiri, masih mau sholat. Hasan Basri datang pegang tangannya, lalu tanya dia di depan orang semua, kamu ini sholat apa? Orang yang sedang sholat sambil marah, karena jahilnya, dia bilang gini, apakah Allah akan marah sama saya karena saya sholat? Kata Hasan Basri, tidak. Tapi Allah marah sama kamu karena kamu buat-buat sholat itu. Dari mana kau dapat ini 8 rakaat habis asar, dari mana? Tapi karena jahil. Berapa banyak orang kena kebodohannya, dia ngotot mengerjakan satu perbuatan walaupun salah. Ya. Makanya beda sekali kedudukan antara abid sama alim. Abid itu suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Alim itu beribadah tapi dengan ilmu. Banyak orang begitu, buang-buang waktunya sia-sia, tapi dia tidak sadar kalau dia buat salah. Orang dalam sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam pergi kuburan sebelah masjidnya minta-minta sama batu sama kuburan itu. Terus mana komitmen tadi bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Mana komitmen ini? Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran melihat orang yang minta-minta di kuburan walaupun dikultuskan sebagai kuburan orang saleh. Sementara dalam kuburan itu orang seperti dia, manusia kayak dia yang sudah jadi tulang belulang. Mau beri manfaat apa? Sedangkan orang masih hidup aja belum tentu bisa memberikan manfaat semaksimal yang kita harapkan, apalagi orang sudah meninggal. Ini kena kejahilan, tidak faham. Dan terlalu banyak orang yang seperti ini. Terlalu banyak. Ditanya kenapa lakukan, terserah, gak usah urus saya. Ada yang zikir teriak-teriak, ada yang lafaz zikirnya nggak jelas, gitu kan? Ada yang baca Qur'annya salah, terlalu banyak yang ngawur ini karena tidak punya ilmunya, gitu ya. Makanya Allah mengatakan tidak akan sama, tidak akan sama. Di dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, perumpamaan seorang alim di antara kalian adalah seperti aku, kata Nabi, dibandingkan dengan orang yang paling bodoh dari kalian. Kalau Bapak Ibu faham nih hukum agama misalnya, walaupun secara substansial misalnya bab sholat lengkap dipelajari sampai selesai, bab puasa lengkap misalnya, kita sudah tahu di situ. Kata Nabi SAW, orang yang alim itu seperti posisiku, kata Nabi, seperti Nabi dengan orang yang paling bodoh di antara kita. Andai saja kalau Nabi SAW bilang perumpamaannya seperti seorang yang berkedudukan tinggi dengan orang yang paling rendah dari kalian, dan Nabi kasih perumpamaan dirinya. Seorang alim dengan orang yang jahil itu seperti perumpamaan aku dengan orang yang paling bodoh dari kalian. Nabi kasih perumpamaan dirinya. Kan kita sudah bisa tangkap Bapak Ibu sekalian. Jalan di muka bumi kan ada 2, tidak ada jalan yang ketiga. Yang satu benar, yang satu salah. Pernah kita jelaskan itu. Jalan yang benar jalannya Allah. Allah mengajak kita ke surga. Juru bicaranya Allah siapa? Nabi-nabi dan Rasul. Ya, itulah sebabnya mereka diutus. Mereka mengajarkan kepada manusia siapa itu Allah, bagaimana ibadah kepada Allah, apa yang Allah larang. Kan itu nabi-nabi fungsinya kan itu. Sekarang nabi-nabi sudah meninggal semua. Siapa yang melanjutkan estafetnya? Ulama. Ya. Bukan sahabat saja, jadi ulama. Jadi kalau sahabat pun meninggal, yang melanjutkan lagi yang belajar dari sahabat dan seterusnya. Jadi Allah, Tuhan kita, ujungnya surga. Ya. Kemudian juru bicaranya Allah yang menyampaikan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul meninggal, yang lanjutkan siapa? Ulama dan dai. Mereka yang melanjutkan estafet itu. Makanya kata Nabi SAW, al-anbiya warathatul al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Dan para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Walakin wa innama warathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambil ilmu dari para nabi itu, maka mereka telah mengambil bagian terbesar dari hidupnya. Itu juga bagian daripada hal yang disebutkan Ibnu Qayyim tentang keutamaannya. Maksudnya seorang alim dibandingkan dengan orang yang jahil dalam ilmu agama, seperti kedudukan Nabi SAW dengan orang yang paling jahil di antara kita. Itu kedudukannya luar biasa gitu. Jadi memang ini kedudukan. Kemudian hal yang lain juga adalah
Orang alim itu tempat yang Allah perintahkan kita untuk bertanya. Dan tidak boleh kita tanya agama kepada orang jahil. Orang jahil juga tidak boleh sembarangan ngomong. Kalau Anda tidak tahu hukumnya jangan bicara. Jangan karena sok pintar. Karena ini pertanggungjawabannya berat. Gitu kan. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 43. An-Nahl ini surah nomor 16 tentang masalah lebah ya. Ayat 43. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu hai Muhammad kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maksudnya ada juga nabi-nabi kami utus sebelum hai Muhammad dan itu semua nabi dari kalangan laki-laki. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Suruh belajar dari seorang alim. Jangan belajar dari orang jahil. Ya. Harus belajar dengan orang alim. Betul-betul kita belajar dan tahu betul kapabilitas orang ini layak jadi guru baru kita belajar. Kalau orang cuma omong kosong, penuh dengan tawa, sana sini, cerita khurafat, jangan duduk sama orang yang tidak ada manfaatnya. Ya. Tapi kita datang ke majelis yang mengubah kita. Membuat kita lebih sadar, lebih engah, oh iya ya. Saya harus patuh sama Allah begini, saya harus bertobat dari dosa ini. Kita lebih termotivasi, itu baru benar. Selalu berisikan dengan dalil-dalil. Ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi. Ini contoh dari para sahabat. Itu yang benar. Karena terlalu banyak orang yang buat majelis. Terlalu banyak. Di Indonesia ini Masya Allah. Majelisnya penuh sekali. Tapi mana yang hak, mana yang batil itu harus jeli kita memilihnya. Kalau hanya penuh dengan ketawa-ketawa, caci makian terhadap orang, itu tinggalkan aja majelis seperti itu. Ya. Apalagi tidak ada dalilnya, apalagi cuma khurafat, cerita tentang membanggakan dirinya, semua omong kosong gitu ya. Tidak akan kita temukan dalam majelis-majelis ilmu yang benar seperti itu. Allah menyuruh kita bertanya kepada ahlinya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah dalam tafsir An-Nahl ayat 43, yang dimaksud dengan ahlu zikri ayat ini, maksudnya orang yang mempunyai pengetahuan adalah orang yang berilmu yang memahami wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Dia berbicara sesuai dengan dalil wahyu. Gak boleh asal ngomong, gak boleh. Ya, gak boleh sama sekali. Di masa Nabi Muhammad SAW ada satu kejadian Bapak Ibu sekalian. Saya tentunya tidak bisa baca, saya bilang tadi 100 poin semuanya, kita ambil garis besarnya. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah terjadi, ini para sahabat ya, pernah terjadi. Jadi di salah satu kasus peperangan, pernah ada satu sahabat kepalanya itu kena hantaman pedang. Sehingga membuat kepalanya itu terpecah dua. Tapi masih hidup. Kuasa Allah masih hidup. Dia masih hidup, jadi masih ditopang oleh teman-temannya, tapi peperangan sudah selesai. Kuasa Allah, orang yang sedang kepalanya terbelah ini, dia tidur sambil duduk malam itu, tapi mimpi junub. Kejadiannya begitu. Ya. Sehingga orang yang dalam kondisi junub wajib mandi. Kan hukum fikihnya begitu. Dan tata cara mandi junub juga ada. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Waktu dia bangun, dia bingung mandi atau enggak. Ini kepala saya terbelah. Maka dia tanya beberapa orang yang ada di situ. Sahabat-sahabat Nabi, tapi mereka masih jahil masalah hukum. Kita tidak katakan sahabat jahil, bukan. Kebetulan ada beberapa oknum di situ, ada beberapa orang yang memang tidak paham. Lalu dia ngomong, nanti Nabi tegur gitu ya. Mereka bilang, setahu kami nggak bisa, kok harus mandi. Maka orang ini karena tidak punya pilihan, dia mandi. Masuk air di belahan kepalanya, meninggal. Dikuburlah. Waktu pulang ke Madinah, diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi marah besar. Nabi SAW mengatakan, kalian telah membunuhnya. Harusnya cukup dia membasuh badannya yang tidak luka. Yang luka nggak usah dibasahin. Gitu kan? Allah tidak bebankan di atas kemampuannya. Tuh, kalau orang bicara tanpa hukum, dia kayak terlibat membunuh orang itu kalau dia mati. Kan bahaya sekali. Ibarat orang pura-pura jadi dokter, sembarangan kasih obat, orang mati, dia tanggung jawab dia. Nah seperti itu. Makanya tidak bisa sembarangan. Harus bertanya pada ahlinya. Ya juga kita ambil substansial, Bapak Ibu maaf kalau punya masalah dalam rumah tangga. Jangan bicara sama semua orang. Bicara sama ahlinya saja.
Para ulama tanyakan hukumnya. Suami saya ucapin kalimat tolak dalam kondisi emosi, jatuh enggak? Saya begini dan begitu. Suami saya begini dan begitu. Anak saya begini dan begitu. Mertua saya begini dan begitu. Tanya orang ahlinya. Jangan sembarangan orang. Ini masalah rumah tangga, bicara sama teman kantornya, bicara sama teman pengajian yang belum paham, bicara sama tetangganya. Apalagi kalau ini ahli gosip. Udah. Ya, makin jadi dibumbuhin macam-macam. Maaf, atau dia gagal rumah tangga. Udah kamu cerai saja, saya dulu begitu kok. Nah, bukan ilmu agama yang diajarkan. Tapi masalah hal-hal yang buruk. Ya. Berapa banyak orang rumah tangga, kami tahu ada orang bercerai sama suaminya hanya karena setiap kali ada masalah sama suaminya ditanya adiknya yang masih gadis. Nggak ngerti apa-apa. Adiknya pusing, dia bilang, kak cerai aja. Cerai betul sama suaminya, setelah cerai baru nyesal. Berapa banyak orang begitu. Ya. Contohnya. Berapa banyak orang yang tidak paham hukum agama, haramnya menceritakan masalah hubungan biologis. Haram nggak boleh. Bapak Ibu haram cerita sama orang tuanya, sama temannya, nggak boleh cerita. Suami saya begini, istri saya begini, nggak boleh, haram. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah seorang laki-laki yang sudah terbuka pada istrinya, istri terbuka pada suaminya. Sudah biologis lalu menceritakan tentang rahasia itu. Itu berat, dosa besar, kata Imam Adzabi masukkan dalam kategori dosa besar. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, mungkin seseorang dari kalian menceritakan hubungan biologis di antara kalian. Sahabat waktu itu habis sholat subuh diam semua. Ada satu perempuan namanya Asma binti Yazid. Radhiyallahu anha berkata begini, ya Rasulullah benar di Madinah mereka lakukan itu. Ini di Madinah ini banyak laki-laki bangga-banggain istrinya, perempuan banyak bangga-banggain suaminya. Masalah biologisnya. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena itu perumpamaan seperti syaitan laki-laki ketemu sama syaitan perempuan di jalanan lalu mereka biologis dan orang semua melihatnya. Nggak boleh. Kita puas dengan pasangan kita, sudah kita saja. Tapi kalau ada masalah dalam biologis tersebut dan harus konsultasi pada ahlinya, dokter spesialis dan hanya konsultasi tidak masalah. Tapi ahlinya, jangan semua orang diajak ngomong. Akan kacau balau nanti. Gitu kan? Nah itu contohnya. Nah seperti itulah kurang lebih yang harus kita fahami dari poin tadi, ya, yaitu kita bertanya kepada ahlinya. Surah An-Nahl ayat 43, gitu ya. Kemudian juga yang perlu kita garis bawahi adalah derajat orang-orang yang berilmu itu di dunia Allah akan muliakan walaupun fisiknya biasa, tapi kalau ilmunya luas, faham agama itu Allah muliakan. Orang manusia akan menerima dia. Ya. Begitu juga di akhirat akan ditinggikan derajat mereka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bisa dibuka Al-Mujadilah ayat 11, ya. Saya ulangi lagi Al-Mujadilah ayat 11. Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Jadi misalnya kalau lagi duduk majelis ilmu begini, masih ada tempat lowong, bisa berlapang, silakan, bisa berbagi sama teman, silakan gitu ya. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maksudnya sudah selesai majelisnya, maka berdirilah, gitu kan. Sama juga kalau kita bertamu sama orang sama, tak boleh berlama-lama di rumah orang, mungkin tuan rumahnya punya pekerjaan yang lain, cukup ada hajat kita pulang, gitu kan. Ini harus punya ilmunya dan adabnya. Banyak sekali adab-adab itu ya. Bertamu rumah orang harus ketuk pintu 3 kali, nggak boleh lebih. Kalau tidak dibukain pulang saja. Begitu Nabi bilang. Mungkin saudara kalian punya hajat dan tidak mau diganggu. Gitu kan? Nanti datang waktu lain lagi. Kalau dibuka pintu jangan berdiri di depan pintu orang. Cari daun pintu yang tidak terbuka. Sehingga tidak langsung melihat apa yang tidak boleh dilihat dalam rumah. Duduk juga di tempat yang disuruh duduk. Makan yang dihidangkan saja. Terus cari tahu rumah orang, bagaimana bentuknya di dalam, fudul mau cari tahu macam-macam, dapur orang, sendok orang, segala macam. Ya, ikut campur ini semua ada adab-adabnya. Tapi itu ada bahasan sendiri. Intinya sebenarnya kalau disuruh berdiri berdirilah, gitu ya. Selesai. Kemudian Allah mengatakan, ini yang jadi saksi bahasan kita. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, maksudnya mau ikut dengan tata cara yang Allah perintahkan, beriman pada Allah.
Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Derajat itu jamak dalam bahasa Arab. Maksudnya derajat di dunia, derajat di akhirat. Kalau pernah dengar namanya Atha bin Abi Rabah, pernah dengar gak? Atha bin Abi Rabah ini ulama, gurunya para ulama tabi'in. Generasi tabi'in, generasi yang belajar dengan sahabat Nabi. Kan para sahabat itu yang belajar dari Nabi ya. Waktu Nabi meninggal, para sahabat Nabi itu menjadi guru-guru semuanya. Yang belajar dari sahabat disilakan dengan tabi'in. Pada saat sahabat sudah meninggal semua, tabi'in yang masih hidup, yang belajar dari tabi'in namanya tabi'in. Ini dikenal dengan 3 generasi emas pertama. Yang Nabi bilang, ya, sebaik-baik masa adalah zaman masaku, generasiku, lalu generasi sesudahnya, lalu generasi sesudahnya. 3 generasi emas. Ini yang biasa orang bilang salafus saleh, orang salaf sebelum kita. Ikutin jejak mereka, karena Nabi puji 3 generasi ini. Nah seperti itulah. Di antara tabi'in ini, ada yang menjadi gurunya para tabi'in. Di antaranya Atha bin Abi Rabah. Tahu Atha bin Abi Rabah ini Bapak Ibu sekalian secara fisik. Ulama sebutkan fisiknya bukan untuk menghina, tapi justru untuk menyebutkan tentang keutamaan beliau, Allah tinggikan derajatnya karena ilmunya. Atha bin Abi Rabah itu orangnya kurus sekali, kulitnya hitam pekat karena dia mantan budak dari Afrika. Rambutnya keriting kecil-kecil, mata kanannya rusak, kaki kanannya pincang. Secara fisik, orang kalau lihat orang tidak tertarik. Tapi subhanallah karena keluasan ilmunya, majikannya, seorang ibu di Mekah waktu itu melihat setiap hari Atha ini selalu tetap giat kerja kasih haknya majikannya. Setelah selesai dia pamit ke Masjid Haram Mekah lalu dia belajar. Sampai akhirnya sementara kerja bantu majikannya di rumah sering datang muslimin bertanya hukum, tanya hukum, hanya dibebasin oleh majikannya. Setelah itu dia jadikan kurang lebih 10 tahun itu Masjid Haram sebagai rumahnya. Tidur situ dan belajar. Jadi ulama muslimin. Salah satu pujian sahabat Nabi tentang Atha ini, ada sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah datang ke Mekah, terus dikerumuni oleh orang-orang. Orang bertanya hukum, bagaimana hukumnya? Sahabat Nabi datang. Dan Abdullah bin Umar ulamanya sahabat. Maka kata Abdullah bin Umar, saya heran dengan kalian wahai penduduk Mekah, kalian sibuk bertanya pada saya sementara di tengah-tengah kalian di Mekah ada Atha bin Abi Rabah. Ini rekomendasi langsung dari Abdullah bin Umar, untuk apa tanya saya? Ada ulama kalian tuh. Karena tingginya ilmunya ya. Dan banyak kisah-kisah beliau yang luar biasa gitu. Tapi kita bisa lihat bagaimana Allah muliakan dia walaupun fisiknya kurang, Allah angkat derajatnya di dunia. Dalam satu kisah, ada satu orang ulama juga, namanya Atha juga kebetulan, dikenal dengan Atha al-Khurasani. Khurasan wilayah di Irak, di Iran ya. Maka Atha al-Khurasani ini seorang ulama tapi kaya raya. Penampilannya jaga segala macam. Atha bin Abi Rabah tadi kurang secara fisik, pincang kakinya, matanya satu rusak, buta itu ya. Satu waktu Atha al-Khurasani ini pergi dengan kereta kencananya. Kalau kita mungkin mobil paling mewah lah sekarang, pergi ke istana khalifah. Kalau kita sekarang istana presiden di negeri Syam. Dari Irak dia pergi ke negeri Syam. Tidak sengaja di halaman istana ketemu sama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini kebetulan turun dari keledainya yang sangat tua. Kemudian pelanahnya itu pun untuk naik ke pelanahnya itu pijakannya kayu. Ini orang yang susah gitu hidupnya. Kalau begitu keadaannya. Atha al-Khurasani kebetulan duduk bersebelahan sama anaknya dia. Begitu dia lihat Atha bin Abi Rabah, dia turun dari kereta kencana. Tadinya dia ada pengawal-pengawalnya. Dia turun, dia kejar, dia salaman dan dia cium kepalanya. Anaknya Atha al-Khurasani sempat bilang waktu lihat pertama. Dia bilang, saya belum pernah lihat orang seburuk itu. Ya maksudnya punya kekurangan fisik segala macam gitu ya. Tapi dia heran kok ayahnya muliakan. Lalu dia tanya, ayah, siapa orang ini? Saya belum pernah lihat orang seburuk ini. Kata Atha al-Khurasani ayahnya, jangan kau bicara sembarangan kalau kau tidak kenal. Itu Atha bin Abi Rabah. Atha bin Rabah namanya terkenal. Masa itu kan belum ada handphone, tidak ada kamera, nggak bisa lihat muka orang. Jadi kita nggak tahu. Sekarang kita mau cari ulama siapa di ujung dunia, tinggal searching di Google kita tahu mukanya. Zaman dulu tidak ada, harus ketemu baru tahu. Oh ini si fulan begini mukanya, oh si fulan ketemu dulu. Maka anaknya bilang, itu Atha bin Abi Rabah yang terkenal. Satu dunia Islam semua kenal dia. Dia bilang, iya. Maka masuklah Atha al-Khurasani sama Atha bin Abi Rabah ke istana bersama-sama. Setelah keluar, kita langsung ringkas dulu, setelah keluar nanti kita kembali ke kisah di dalam.
Anaknya Atha bin Al-Khurasani bilang, wahai ayah, tolong ceritakan saya bagaimana kejadian di dalam. Kata ayahnya Atha Al-Khurasani, demi Allah wahai anakku, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah saya tidak diizinkan ketemu khalifah. Ini juga ulama besar. Tapi khalifah nggak sembarangan ketemu orang, raja nggak sembarangan. Dia bilang demi Allah kalau bukan karena dia atau bin Abi Rabah saya nggak diterima tamunya khalifah. Dan apa yang terjadi nih? Ayah Atha Al-Khurasani cerita sama anaknya. Waktu kami masuk di pintu gerbang, pintu utama istana, begitu terbuka, maka khalifah namanya Hisham bin Abdul Malik, waktu itu khalifahnya rajanya, berdiri dari singgasananya, menyambut sampai ke depan pintu, yang semua tamu itu biasanya justru mereka yang datang ke khalifah, walaupun seorang alim salaman sama khalifah sebagai bentuk penghormatan gitu ya. Tapi Atha bin Abi Rabah beda. Berdiri Khalifah Hisham datang menyambut dia. Lalu kata Atha Al-Khurasani, saya dipersilahkan duduk di kursi-kursi yang ada mewah untuk tamu-tamu. Tapi Atha bin Abi Rabah tidak. Kata Hisham, hahuna ya Aba Muhammad. Ayo ke sini wahai ayahnya Muhammad. Disambut tangannya Atha bin Abi Rabah, ditarik tangannya oleh Khalifah, dipegang sampai duduk di singgasana raja. Bersebelahan sama raja. Sampai semua tamu-tamu sudah tidak kenal, bingung. Siapa orang ini? Kulit hitam, badannya kurus, kakinya pincang, matanya rusak satu. Begitu dimuliakan sama khalifah. Tapi kita bisa lihat bagaimana kemuliaan ilmu itu ya. Maka pada saat itu sudah duduk di istana, di singgasana raja, kata khalifah, wahai ayahnya Muhammad. Karena anaknya Atha bin Abi Rabah yang pertama namanya Muhammad, orang biasa dipanggil dengan Aba Muhammad, ayahnya Muhammad. Ini termasuk anjuran dalam agama kita ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya anak pertamanya Ahmad misalnya, dipanggil Ummu Ahmad itu tepat. Ya, kita pakai julukan itu ya. Walaupun nama kita misalnya Aisyah, kita boleh pakai itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau tidak punya anak, beliau izin sama Nabi pakai kunyah. Artinya nanti kalau saya punya anak, saya mau namakan Abdullah. Jadi Aisyah di beberapa referensi ditulis Ummu Abdillah, berarti belum punya anak. Ya. Itu ada anjuran. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki boleh menggunakan nama anak perempuan. Nah seperti itu. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Khalifah berkata, wahai ayahnya Muhammad, ada hajat apa? Ada yang bisa saya bantu gak? Kata Atha, iya ada. Penduduk Mekah tetangga Allah. Tetangga Allah. Kenapa beliau katakan tetangga Allah? Karena ada Ka'bah. Dari sini sebagian ulama mengambil sebuah hukum. Tetangga itu ada yang mengistilahkan dengan rumah yang terdekat, ada yang mengatakan sampai 40 rumah di kiri kanan. Dari pendapat Atha bin Abi Rabah berarti bisa dikatakan satu kota itu tetangga. Tapi yang lebih dekat pintunya lebih punya hak. Ya kan gitu. Tapi dianggap satu kota itu kayak satu kesatuan, kayak satu tetangga. Karena dia mengatakan penduduk Mekah tetangganya Allah. Karena ada Ka'bah. Dan penduduk Madinah tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sudah meninggal tapi rumahnya masih ada. Dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dikubur di sana? Karena semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Jadi bukan sengaja nabi dikubur ada bangunannya, tapi semua nabi-nabi hukumnya berbeda. Mereka kalau meninggal dikubur di tempat yang mereka meninggal. Nah seperti itu hukumnya. Maka pada saat itu dia mengatakan dan penduduk Madinah tetangga Rasulullah. Ataya mereka terlambat. Tahu Ataya enggak? Hah? Sudah tahu belum? Ini diam saya nggak tahu. Faham atau nggak faham? Oh belum tahu. Bilang belum tahu. Saya tanya diam jadi saya nggak tahu ini. Kalau anak gadis itu dilamar diam berarti setuju. Jadi saya tanya tadi faham atau tidak tahu? Atau yaitu Bapak Ibu sekalian adalah pendapatan pemerintah. Kalau hukum Islam berlaku ya. Pendapatan pemerintah setelah mengeluarkan APBN. Biaya dasar yang dibutuhkan pemerintah anggaran dasarnya udah dikeluarkan semua, lebihnya dibagi rata ke masyarakat. Contoh misalnya income negara, contoh 100 miliar. Kebutuhan APBN-nya misalnya 50 miliar. 50 miliar itu dibagi rata kepada masyarakat. Orang kaya, orang miskin semua dapat. Itu kalau ada peraturan Islam, memang begitu namanya ataya. Ya. Nah waktu itu ataya yang harusnya dibagi kepada penduduk Mekah dan Madinah dari hasil income wilayah Islam yang sangat luas, dari hasil peperangan, dari hasil pertanian, dari hasil ini dan itu belum dikasih. Itu biasanya dikasih setahun sekali. Maka Atha mengatakan, ya Amir Mu'minin, sesungguhnya atayanya penduduk Mekah dan Madinah, tetangga Allah dan tetangga Rasulullah telat. Anda belum kasih hak mereka tahun ini.
Maka kata Hisham kepada sekretarisnya, Gulam dipanggil, hai sini, catat sekarang. Jalankan langsung itu. Lalu ditanya, ada lagi nggak ayahnya Muhammad? Dia bilang ada lagi. Para mujahidin, orang-orang yang berperang, menjaga perbatasan muslimin, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan wilayah kekuasaan kalian. Karena dengan mujahid ada di sana, kerajaannya mereka tetap bertahan nih, kerajaan Umayyah waktu itu. Ya, kalian telat memberikan gajinya. Sebagian dari istri mujahidin mengeluh sama saya, mengatakan suami mereka belum terima gaji. Maka khalifah mengatakan, panggil, catat itu, segera bayar semua gajinya para mujahidin. Terus saja Atha bin Abi Rabah menyampaikan 8 sampai 10 hajat umat Islam semua. Tidak ada hajatnya dia. Gak ada kebutuhan dia. Padahal khalifah bilang, apa yang saya bisa bantu? Dia tidak sampaikan hajatnya satupun. Hajatnya orang semuanya. Udah selesai, masih ditanya lagi. Ada nggak lagi ayahnya Muhammad? Dia bilang masih ada. Dan ini lebih penting dari semua itu. Khalifah kaget, apa itu? Lalu Atha bin Abi Rabah lagi duduk berdiri. Lalu dia menghadap khalifah, dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, saya mengajak Anda untuk bertakwa kepada Allah. Harus takut kepada Allah. Ya. Sadarlah kalau Anda lahir di muka bumi ini sendirian. Kemudian Anda juga beramal di muka bumi ini sendirian. Mau taat atau maksiat. Anda juga pada saat meninggal nanti sendirian. Dan Anda akan dibangkitkan sendirian dan akan dihisap sendirian. Maka tidak ada manfaatnya semua ini buat Anda. Singasana kerajaan, dayang-dayang, pengawal. Gak ada manfaatnya dalam hal itu semua. Akan Allah tetap minta pertanggungjawab. Maka bertakwalah kepada Allah. Hati-hati. Jaga baik-baik sebelum nanti menyesal. Lalu Hisham waktu itu tersentuh. Dia sambil menangis. Dia memegang tongkat kerajaannya sambil dipukulin di karpetnya istana itu. Dia mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda kebaikan. Sambil dia tersentuh nih. Karena dinasehatin. Lalu kata Atha al-Khurasani. Atha bin Abi Rabah keluar dari situ. Tidak minum seteguk air pun. Langsung dia keluar. Udah dia mau pulang lagi kembali ke Mekah. Perlu Bapak Ibu tahu. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam. Waktu itu di Damaskus. 1 bulan kalau pakai kuda cepat. Laki-laki paling kuat. Ini orangnya fisiknya kurang. Pakai tunggangi keledai lagi. Bisa 2 bulan sampai hanya untuk sampaikan hajat muslimin. Itu kan dorongan imannya luar biasa. Dan imannya tidak bisa muncul kecuali dengan ilmu. Gak bisa sama sekali. Nah itu luar biasanya gitu ya. Ini semua karena ilmu. Maka kata Atha al-Khurasani, demi Allah Atha bin Abi Rabah keluar dari istana khalifah tidak minum seteguk air pun. Kalau kita diundang ke istana, pasti kita tahu makanannya enak, kita akan makan, kita akan nikmatin, kita akan berlama-lama. Dia tidak. Karena ilmunya datang, hajat umat Islam selesai, dia pulang. Tujuannya adalah akhirat, bukan lagi itu. Itu kalau ilmu yang bermanfaat. Itu contohnya gitu ya. Jadi Allah muliakan. Dalam satu kisah yang lain, di musim haji, beliau pernah ditunjuk oleh khalifah untuk menjadi mufti. Ya, tapi waktu itu yang menjadi khalifah adalah kakaknya Hisham. Selain khalifah tadi, masih kakaknya, karena mereka sistem kerajaan jadi adik kakak saling menggantikan satu sama yang lain. Di musim haji ditunjuklah. Dan di musim haji ini hukum haji nggak boleh sembarangan jadi mufti. Harus orang yang faham benar karena detail hukum. Salah sedikit kan dia ibadah musiman. Kalau salah tahun depan baru diperbaikin. Ini jadi panjang ceritanya. Maka khalifah tunjuk Atha bin Abi Rabah jadi mufti karena luasnya ilmunya. Waktu itu dia lagi di tendahnya. Kemudian orang lagi antri semua. Lagi antri untuk bertanya gitu kan. Khalifah sampai di wilayah Mina waktu itu dan dia bilang, kita butuh orang yang bisa menasihatin kita dan saya ingin bertanya juga beberapa hukum. Mana alim kalian itu, maksudnya Atha bin Abi Rabah. Kata pengawalnya, di tendahnya dia wahai Amir Mu'minin lagi jawab-jawabin orang yang bertanya hukum. Apa kami panggil? Kata khalifah, jangan, saya yang datang ke sana. Datanglah khalifah ini ke sana karena memuliakan ilmu. Dia datang ke sana dengan anak-anaknya, dengan dayang-dayangnya datang. Begitu datang ke kemah disambut oleh Atha bin Rabah, salaman segala macam. Habis itu duduk setelah ngobrol-ngobrol, nanya kabar segala macam. Lalu kata Atha bin Rabah, wahai Amir Mukminin, apa hajat Anda datang? Dia bilang, saya mau bertanya masalah hukum. Kata khalifah, apa kata Atha? Masalah Anda pribadi kah? Atau masalah kebutuhan kerajaan dan umat? Lalu kata khalifah, enggak, fatwa saya pribadi. Saya mau tanya pribadi masalah hukum. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Ini dicatat dalam sejarah ya. Saking mudanya dengan ilmu dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin,
mohon maaf, silakan Anda keluar dan antri bersama muslimin. Dia bilang sama raja, dia tidak kasih tahu karena ini fatwa pribadinya. Silakan Anda keluar, antri bersama muslimin karena Anda sama mereka sama haknya. Ini kalau tidak punya ilmu yang kuat iman mana dia bisa bicara sama pemimpin begini. Bisa bilang sama presiden, silakan Anda tunggu di luar antri sama masyarakat. Dia ngomong gitu. Maka pengawal-pengawal khalifah sempat marah pada saat itu. Tapi khalifah menahan diri. Ya, kemudian dia keluar antri. Khalifah karena waktu itu seingat saya namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Rahimahumullah semuanya. Dia seorang alim juga. Tapi dia tahu Atta lebih alim dari dia. Maka dia antri. Sampai tiba gilirannya dia tanya hukum, Atta jawab. Udah, dia Atta tidak pernah merasa bersalah. Antrian tiba dia tanya, lalu dia tetap jawab yang lain. Pulanglah khalifah, dikumpulkan semua anak keturunannya yang hadir haji waktu itu dan pengawal-pengawal, dia mengatakan, saya tahu ada beban dalam diri kalian. Karena perbuatan orang itu kepada saya. Tapi ketahuilah, Allah tidak buat dia semulia itu kecuali karena ilmunya. Oleh karena itu belajarlah ilmu wahai anak-anakku, karena dia tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dan sekian statement yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini diantaranya ya. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah-masalah seperti ini tentunya. Ya. Kemudian coba kita tambah mungkin sedikit poin yang lain ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ulama itu orang-orang yang atau orang yang alim dengan ilmu agama. Ya, tentu kita tidak akan menjadi seorang ulama, jamaknya ulama, mufradnya satunya alim ya. Kita nggak mungkin menjadi seorang alim kecuali kita belajar terus kan. Ya, kalau kita terus belajar setiap hari, nggak pernah merasa puas dengan ilmu, selalu belajar, lama-lama kita jadi posisi alim karena kita sudah tahu gitu ya. Nah orang kalau sudah sampai pada posisi alim, jamaknya ulama, ya kalau banyak lebih dari 3 orang, itu dianggap adalah orang-orang yang paling takut dan tunduk kepada Allah karena ilmunya itu. Itu Allah sebutkan, dari Ibnu Qayyim sebutkan juga sebagai salah satu keutamaan menuntut ilmu. Dalam surah Fatir ayat 28, Allah SWT sebutkan masalah itu. Dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut, yang tunduk, yang benar-benar patuh kepada Allah, di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ya. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Ibnu Mas'ud berkata tentang ayat ini, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dan juga Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bi iktirari billahi jahla. Rasa takut kepada Allah Ta'ala sudah cukup dikatakan sebagai sebuah ilmu, dan anggapan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan seseorang sudah cukup dianggap sebuah kebodohan. Ya. Dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan orang yang paling tunduk kepada Allah, orang yang paling patuh dalam mengerjakan perintah, meninggalkan larangan itu hanya ulama. Jadi makin tinggi ilmu kita, makin kental dan makin kuat ya, kita ingin mau mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ilmu itu tidak mendatangkan kecuali manfaat, pasti ya. Perlu kita garis bawahi, iman itu kepada Allah, itu asas semuanya ya, iman itu. Dia kalau ada dalam hati kita, makin tebal imannya makin kuat ya. Dia akan mengubah orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan dan seterusnya. Dan pondasi dasarnya iman adalah ilmu. Ya, itu sudah jelas ya kerangkanya. Kemudian juga mungkin kalau kita tambahkan beberapa poin diantaranya hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama hadis, bahwasanya siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka akan dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Ya, kita keluar begini asal Bapak Ibu ikhlas karena Allah, itu dapat pahala haji lengkap. Dalam riwayat lain, maka dia berada di jalan Allah. Dia berada jalan. Jadi seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa itu ya, kedudukan ini. Kemudian dalam hadis yang sangat panjang juga atau hadis yang pendek dulu, kata Nabi SAW tentang orang yang menuntut ilmu dan Allah pilih siapa yang hatinya tergerak mau belajar ilmu agama, berarti Allah cinta sama dia. Hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fakihkan dalam agama. Jadi kalau tergerak pikiran kita, hati kita, anggota tubuh tangan dan kaki untuk menuntut ilmu agama,
Berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Itu bentuk cinta Allah. Siapa yang Allah lalaikan, malas, gak mau belajar, ya sudah berarti Allah tidak inginkan kebaikan buat dia. Nah, ini berarti satu hal kelebihan yang luar biasa kalau kita rasakan seperti ini. Mungkin sebagai penutup tentunya, karena kalau kita mau sebut tadi saya bilang 100 itu banyak sekali gitu ya. Saya akan sebutkan 2 riwayat. Semua penuntut ilmu dan semua ulama gitu ya, pada saat mereka mengambil ilmu tersebut dan mereka mengajarkannya, maka berarti mereka akan panen pahala orang yang mengikutinya. Kita sampaikan sebuah hadis, sampaikan sebuah ayat, lalu orang amalkan, mungkin minimal Bapak Ibu kalau pulang ke rumah, sampaikan ke pasangannya, sampaikan ke anak-anaknya, sampaikan ke ART-nya misalnya, siapa saja gitu ya. Mungkin ada kesimpulan dari taklim bisa ditulis, di-share di grup, diangkat di media, di status segala macam, itu adalah hal yang positif gitu ya. Karena dari hadits Abu Hurairah kata Nabi SAW, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamim syai'a." Terjemahannya, siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, menjadi penyebab orang dapat hidayah, mau sholat, mau puasa, mau taubat segala macam, maka baginya pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Misal saya ceramah begini, lalu saya sampaikan Bapak Ibu sholat duha pahalanya ini, lalu Bapak Ibu amalkan tuh. Saya tidak tahu berapa orang yang amalkan, anggaplah 10 orang dari 100 orang yang hadir misalnya. Maka saya tidak tahu mereka amalkan berapa rakaat pun, bagaimana khusyuk, tapi berapapun pahala mereka, saya akan dikasih sama, tanpa mengurangi pahala mereka. Misal mereka dapat per 2 rakaat sholat duhanya 100 pahala. Saya dapat walaupun saya di rumah saya, walaupun saya sudah di tempat lain, sudah tidak lagi mengajar di tempat itu misalnya. Maka semua itu termasuk pahala yang sangat besar. Makanya saya sarankan ini, Bapak Ibu sekalian, pernah saya ingatkan itu ya, pernah saya sampaikan, saya ingatkan kembali. Untuk menulis buku seperti para ulama kita itu tidak mudah. Ya, saya duduk berapa kali, sekian tahun gitu ya, yang berhasil ditulis dalam bentuk buku itu sedikit sekali. Padahal sebenarnya bisa menulis buku, tapi tidak mudah gitu ya. Karena harus duduk fokus, nulis terus. Kadang-kadang kita kalau berdiri pergi makan aja atau sholat kembali tuh idenya belum tentu nyambung dengan apa yang kita tulis terakhir. Itu bagi para penulis paham masalah itu. Kita duduk betul ya. Ada teman saya punya karya sampai 50, 60 karya, sampai ratusan karya tulis. Saya tanya gimana caranya? Dia bilang saya duduk terus Ustaz depan komputer. Makan pun disuapin sama istri, mata saya nggak pernah saya kedipin. Supaya idenya nggak buyar. Itu kadang-kadang untuk menjaga tulisan, tidak gampang gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa mendapat pahala seperti mereka asal punya uang dan mau dikorbankan. Beli buku-buku mereka, sebarluaskan. Itu modalnya cuma duit. Cari buku-buku yang potensial, ya, kemudian beli, kasih orang, gitu kan? Kita misalnya contoh yang kami bedah di YouTube itu, di playlist YouTube ada 50 lebih buku, ya. Anda bisa cari di situ, dengerin misalnya ceramah apa gitu ya. Dari buku-buku kami ada banyak 50, 50, 60 buku, itu bisa dipilih judulnya yang mana. Beli bukunya, ada buku saku kecil, ada buku yang sedang, ada buku yang tebal. Ini termasuk buku yang sedang aja nih. Kita banyak buku-buku tebal seperti Riyadhus Shalihin itu sampai ratusan lembar, ada Minhajul Muslim sampai ratusan lembar, itu 975 lembar. Itu sudah kita bedah-bedah semua tuh. Ada Bulughul Maram, buku-buku yang tebal. Nah ini buku-buku Ibu dan Bapak bisa pelajari dulu di playlist. Oh ternyata bagus nih. Beli bukunya bisa dikasih ke saudara misalnya. Ini ya coba dengerin ceramah di YouTube. Ada ceramah Ustadz Khalid ini bukunya. Misal contoh dia belajar. Kita tidak pernah tahu ini. Ya, mungkin dia bisa sebarluaskan nanti. Dia bisa ajarkan. Atau misalnya buku-buku saku aja. Ada buku saku banyak yang kami bedah. Ya, buku-buku saku ini bisa dibeli harganya 10-15 ribu misalnya. Lalu sebarluaskan. Ya, kasih ke teman-teman yang kita datangi rumahnya, ke kerabat. Walaupun yang baca pembantunya aja, nggak apa-apa. Yang penting kita bagi. Bapak Ibu lagi belanja bulanan, tanya orang yang di supermarket itu muslimah. Ya, iya, ini buku dari saya. Kasih buku saku, buku sifat sholat Nabi, buku wudu, buku tentang keutamaan zikir pagi petang, banyak sekali gitu loh. Nah kita kan belum tentu bisa nulis seperti itu, tapi coba kita kasih buku itu, mudah-mudahan kalau kita kasih buku itu justru bisa menyebar gitu ya. Saya ingat betul dulu, saya pernah mendatangi seorang ulama di Mekah, namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Saya tidak tahu sekarang beliau masih hidup atau tidak, tapi
Saya ketemu beliau ini mungkin cerita 20 tahun yang lalu. Ya. Waktu itu buku beliau banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali terbit. Syekh Muhammad Jamil Zainu. Waktu itu bukunya, waktu saya datang sekitar 20 tahun yang lalu itu sekitar 37 judul. Saya ingat betul jumlah buku beliau. Dan waktu itu rambutnya semua sudah putih, jenggotnya sudah putih semua gitu ya. Saya baca buku satu-satunya buku yang saya terharu ya, maksudnya dan kagum melihat. Di muka bumi ini saya pribadi baru temukan ada buku begitu. Kalau kita buka covernya, rata-rata kan buku-buku ini ditulis pasti hak cipta ya. Ya nggak? Tuh, nggak boleh memperbanyak segala macam gitu ya. Beliau bukunya tidak ditulis kalau kita buka di situ dia tulis semua Muslim punya hak untuk memperbanyak dan menyebarluaskan. Gratis silakan. Beliau angkat hak ciptanya beliau. Dan beliau bilang, ditulis ya, di buku-bukunya terbit dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu. Tapi dalam bahasa Arab ada ditulis, dan sampai sekarang masih ada di Saudi diperjualbelikan itu ditulis, dan bagi yang mau menyebarluaskan buku ini silakan hubungi penulis. Dia tulis nomor telepon rumahnya. Saya sampai telepon, saya datang ke rumahnya. Begitu saya ketemu, pertama kali ketemu dia lihat saya langsung, saya sudah telepon sebelumnya. Saya Syekh Khalid Basama dari Indonesia, saya termasuk penggemar Anda karena saya sering baca bukunya. Oh ya silakan datang. Begitu saya datang, di pintu langsung dipeluk sama dia. Yang paling pertama dia pegang jenggot saya. Dia bilang, kenapa jenggot kamu pendek sekali? Saya bilang, ini di Indonesia sudah panjang. Terus duduk ngobrol-ngobrol sama dia banyak hal. Dia tanya juga apa ada masukan gak dari buku-buku tulisan itu. Tapi subhanallah, yang menarik adalah pada saat saya mau pulang, waktu itu saya belum ada travel, masih jalan sendiri, berangkat. Sudah selesai dari Madinah, saya berangkat sendiri, kemudian saya waktu itu tinggal di rumah sepupu saya di Jeddah. Terus dia bilang, Khalid, itu di sebelah rumah saya ada gudang besar gitu kayak garasi. Numpuk buku dia itu, 37 judul itu, satu dus mungkin diisi 100 buku, 100 eksample. Terus dia bilang sama saya, ambil buku-buku ini, bawa, bagikan ke sana, bagi buat dai-dai. Saya bilang gak bisa, bagasi saya cuma 30 kilo, saya gak bisa bawa banyak. Ya udah bawa yang kamu mampu. Udah saya bawa deh, setiap judul saya bawa 10 atau 15 buku itu saya lupa. Saya taruh di mobil teman saya, kebetulan ada teman saya orang Mekah yang antar saya ke sana waktu itu. Saya taruh, dusnya besar, banyak. Karena 37 judul, kalau kali 10 ya 370 buku gitu kan. Walaupun bukunya seperti ini kurang lebih, cover-covernya, jadi tidak terlalu tebal juga, sedang. Tapi banyak penuh di mobil teman saya. Saya pulang ke rumah sepupu saya di Jeddah, saya berpikir ini gimana cara bawanya. Ini pasti lebih dari 100 kilo, besar sekali. Subhanallah ada satu masjid di situ dekat rumah sepupu saya karena saya itu tinggal di Saudi sekitar sebulan. Saya sering sholat di situ, ketemu kenalan sama remasnya lah, remaja masjidnya. Ngobrol-ngobrol sama mereka kenalan. Terus saya sholat waktu itu datang dari Mekah, saya bilang, ini ada saya tadi datangi Syekh Muhammad Jamil Zainu dan beliau kasih buku saya banyak sekali. Bisa nggak saya wakafin aja buat masjid ini? Dia bilang boleh. Mereka bilang silakan. Taruhlah di masjid itu banyak gitu. Udah selesai ditaruh, saya bilang dan silakan. Kalau ada yang mau bagi aja masih banyak kok gitu. Terus ada situ anak-anak muda yang saya kenal bilang sama saya, yang sebaya dengan kami tentunya. Dia sudah bilang, Khalid, kami ini tinggal di Jeddah, gak punya pikiran ini Syekh tinggal di Mekah, 1 jam naik mobil. Bukunya dibagi cuma-cuma, sebenarnya bisa kita sebarluaskan. Tapi Allah datangkan kamu datang ke sana ambil buku ini, jadi kami faham ini. Contohnya, saya sekarang tidak kenal lagi pengurus masjid itu. Masih ada yang hidup, sudah meninggal, umur berapa saya tidak tahu. Cuma sekali itu saya ketemu. Udah saya akhirnya berpisah. Tapi bahasa dia ini, saya berharap mudah-mudahan ada di antara mereka datangi Syekh Muhammad Jamil Zainu, ambil juga buku sebarluaskan lagi. Sebenarnya sederhana kan? Karena kita untuk nulis seperti ulama ini belum tentu bisa. Tapi kita masih punya satu celah, bisa kita raih pahala seperti mereka dengan cara sebarluaskan bukunya. Ambil saja, beli, bagikan. Target, 1 bulan saya mau sedekah buku 1 juta. 500.000, 100.000, 1 buku gak apa-apa, 15.000. Tapi yang penting ada buku yang dibagi setiap bulannya. Kalau bisa setiap hari alhamdulillah. Apalagi kalau buku-buku saku kan, taruh di mobil, taruh di tas, mampir di musola, titipin, mampir di mana, di tetangga, keluarga, dan itu bagus banget. Itu contohnya. Nah ini pesan-pesan penting yang perlu kita sampaikan supaya bisa difahami. Karena sayang sekali kalau kita tidak maksimalkan, ya, tidak maksimalkan. Nah kemudian hadis tadi yang saya katakan sabda Nabi SAW, fadlul alimi al-abid ka fadli ala adnakum, ya. Sesungguhnya keutamaan seorang alim yang berilmu di antara kalian adalah dibandingkan seorang abid
suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Adalah seperti keutamaan, kalau kata Nabi, dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya Allah langsung, sang pencipta, para malaikatnya, ini jamak, semua malaikat miliaran jumlahnya, serta penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubang-lubangnya, dan ikan paus yang ada di air, semuanya mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Berapa miliar makhluk Allah mendoakan kita hanya karena kita ngajarin orang kebaikan. Tidak bisa ngajar seperti ulama, bagi bukunya. Itu mudah banget. Atau paling tidak pengajian begini, ambil satu kesimpulan apa, penyampaian sebuah hadis, tulis sebagai status, sebarluaskan di grup. Mungkin ada orang termotivasi mau belajar, ada flyer jadwal pengajian, sebarluaskan, kasih ke orang, gak ada ruginya gitu ya. Maka itu hal-hal yang bisa membantu kita mendapatkan seperti ini. Dan saya bilang tadi, lebih dari 100 Bapak Ibu sekalian keutamaan untuk ilmu. Kita kalau mau jelaskan ini gak habis, bisa berhari-hari gitu ya. Tapi ini diantara garis besarnya. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Pesan saya terakhir, bukan hanya ilmu itu untuk kita pelajari dan oh iya saya sudah tahu. Bukan. Keberkahan ilmu didapatkan kapan? Pelajari dengan tulus karena Allah dan praktekkan. Dalam praktek ini, itu harus dipaksakan. Kemudian sebarluaskan. Nah disebarluaskan juga ini penting. Gitu kan? Mulai sekarang jadwalkan anak-anak wajib belajar agama. Gak boleh tidak. Wajibkan. Gitu kan? Bukan pilihan. Bapak Ibu sekalian, ini saya bukan merendahkan sekolah lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau anak-anaknya nanti ke depan bakti sama Bapak Ibu, harapannya tidak perlu lagi disuruh sholat, tutup aurat, masukin di pesantren. Pesantren itu bagus, SMP, SMA. Susah Ustadz kalau di luar kota saya rindu sama anak saya, dalam kota. Anak saya masukkan di Alwil dan di BSD. Dekat banget. Bisa saja sejam sampai datang, gitu kan. Banyak di kota-kota ini, itu satu pesantren yang Masya Allah juga bagus ya. Saya kenal kebetulan ownernya. Jadi contohnya, tapi pesantren itu, saya juga pernah di pesantren. Kita sholat 5 waktu di masjid, setiap hari dengerin ayat, bagus. Ya, saya dulu gitu, SMP, SMA, sama S1 saya di agama. Toh setelah selesai S1, bekal agamanya minimal sudah ada. Saya S2 masuk di manajemen pendidikan kok. Di S3 di ekonomi, manajemen umum. Tapi saya sudah punya pondasinya. Di pasar sarjana bisa kita kuasai apa saja. Yang lain bisa kursus, ilmu agama gak bisa kursus. Mau bahasa Inggris, kursus saja. 6 bulan bisa kuasai. Mau apa saja sekarang kursus, banyak. Ya. Apa saja kita bisa kuasai, 1 tahun dan 6 bulan. Kita bisa per 6 bulan kursus satu bidang, 6 bulan lagi satu bidang, sampai berapa tahun ke depan kita bisa banyak kuasai. Tapi ilmu agama gak bisa seperti itu. Harus dibelajari. Makanya lebih bagus arahkan anak-anak ke pendidikan agama, nanti spesialisnya masih bisa. Siapa yang bilang orang jurusan agama